bagian dari Sritex. Pesangon dan THR itu sampai sekarang kan belum dikasihkan. Yang namanya Sritex ini punya perusahaan lebih dari 10. Kalau 3 yang dipilot, seharusnya mereka masih bisa loh bayar THR, kan harus bisa subsidi silang. Sritex ini dalam gali lubang tutup lubangnya itu selalu mendapatkan keistimewaan. Baru saja didera masalah pilot yang berujung penghentian operasi alias tutup buku, kini PT Sritex kembali didera gonjang-ganjing. Nampaknya perpisahan yang digelar manajemen Sritex pada 1 Maret lalu adalah pertanda telah berakhirnya masa kejayaan raksasa tekstil dari Sukoharjo, Jawa Tengah ini. Diam-diam Kejaksaan Agung telah mengintip dugaan korupsi yang dilakukan oleh petinggi sekaligus pemilik PT Sri Rejeki Isman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sritex. Penyidik Gedung Bundar Kejaksaan Agung menengarai ada kong kali kong di balik pencairan kredit jumbo PT Sritex tahun 2020 lalu. Buntutnya, 20 Mei lalu, bos PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto digelandang ke Jakarta untuk dimintai keterangan. Esok harinya, Iwan Setiawan langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Bersama-sama dengan Iwan Setiawan, Kejaksaan Agung juga menetapkan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Bank Jabar, Diki Syahbandinata, dan Dirut Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mapa sebagai tersangka. Ketiga tersangka diduga telah merugikan negara sebesar 692,9 miliar rupiah. Kerugian negara muncul akibat pemberian fasilitas kredit dari 2 bank milik pemerintah tanpa melalui analisa risiko dan melanggar prosedur serta persyaratan. Baik Bank Jabar maupun Bank DKI dinilai nekat memberikan pinjaman kredit meskipun saat itu kondisi keuangan Sritex sudah babak belur. Tahun 2020 silam, Sritex telah merilis surat utang atau obligasi sebesar 325 juta dolar Amerika atau sebesar 5,28 triliun rupiah bila dikonversi nilai mata uang saat ini. Obligasi diterbitkan demi menutup pembiayaan bisnis dan utang jangka pendek PT Sritex. Celakanya, fakta tersebut diabaikan oleh Bank Jabar dan Bank DKI. Yaitu salah satunya adalah tidak terpenuhinya syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian dari lembaga pemeringkat Fit and Modis disampaikan bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk hanya memperoleh predikat BB- atau memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A. Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 692 miliar 980 juta 592.188 rupiah. Kejaksaan Agung sebenarnya sudah melakukan penyelidikan dugaan korupsi kasus ini sejak Oktober 2024 lalu. Sritex ternyata memiliki tanggungan utang atau outstanding sebesar 3,58 triliun rupiah kepada Bank Nasional. Utang yang terbesar adalah kepada Sindikasi Bank Negara Indonesia atau BNI 46 sebesar 2,5 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mencurigai PT Sritex telah menyajikan laporan keuangan palsu. Kuasa hukum BNI, Yudi Wibisana menjelaskan,
piutang BNI bukanlah kepada PT Sritex langsung, melainkan melalui salah satu anak usahanya. Nah, terkait tadi kreditnya seperti apa, bagaimana, honestly sebagai saya mewakili BNI, kita tidak pernah mengetahui bagaimana fasilitas bank kepada Sritex-nya. Hanya terhadap sister company yang lain yang dijamin oleh oleh Sritex. Yang sampai saat ini sih nggak ada masalah. Kalau rilisnya Kejaksaan Agung kemarin, setahu saya ya, tolong koreksi kalau misalnya memang saya salah. Setahu saya itu adalah bank daerah yang di luar bank BNI, BRI dan si LPI. Saya nggak tahu yang ketiganya itu tidak pernah disebutkan sama sekali karena memang tidak ada fasilitas langsung kepada Sritex. Kalau kemudian ternyata Kejaksaan Agung menyatakan bahwa ada penyalahgunaan kredit atau side streaming istilahnya dari fasilitas kreditnya, di BNI sama sekali tidak menemukan itu karena tidak ada fasilitas kepada Sritex. Realitas juga meminta konfirmasi kepada Bank DKI, namun hingga kini belum memberikan pernyataan. Selama puluhan tahun kami telah menghadapi berbagai hal perubahan dan beradaptasi. Sritex akan terus mengedepankan integritas, profesionalisme, beretika, serta meneruskan ajaran dari pendiri kami yaitu manajemen Cheng Li. Di tengah badai, naiklah sampan. Terus mengayuh melihat ke depan. Selamat ulang tahun Sritex yang ke-58. Kita bersatu, Sritex pasti mapan. Gemerlap dan sukacita menggema di perayaan ulang tahun ke-58 PT Sritex pada 16 Agustus 2024 lalu. Namun rupanya slogan Sritex pasti mapan yang diusung oleh manajemen perusahaan harus menghadapi kenyataan pahit. Kapal Sritex yang semestinya akan genap berlayar 59 tahun pada 22 Mei pekan lalu ternyata karam di awal Maret. Namun yang lebih ngenes lagi, sehari sebelum tanggal ulang tahun Sritex ke-59, nahkodanya justru diciduk oleh penyidik dan dijebloskan ke balik jeruji besi. Dan hingga kini, belum ada satupun perwakilan dari petinggi Sritex buka suara. Setelah mendengar kabar kemarin, saya sempat kaget juga ya waktu berita penangkapan yang kemarin itu, saya juga sempat kaget. Lebih kaget lagi malamnya, ikutin berita kok langsung ditetapkan sebagai tersangka. Otomatis saya pribadi merasa kaget juga. Termasuk mungkin teman-teman mantan karyawan juga banyak yang kaget juga mendengar berita tersebut. Iwan Setiawan ditangkap pada Selasa malam 20 Mei saat berada di rumahnya di kawasan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Iwan Setiawan menjabat sebagai Direktur Utama PT Sritex Tbk sejak tahun 2014 hingga 2023. Benarkah raksasa tekstil Sritex telah merekayasa laporan keuangan dan menyelewengkan fasilitas kredit? Yang namanya Sritex ini punya perusahaan lebih dari 10. Kalau 3 yang dipilot, seharusnya mereka masih bisa loh bayar THR, karena harus bisa subsidi silang. Delapan tahun jelas bukan waktu yang singkat bersama-sama mengarungi kapal. Tidak sedikit karyawan yang sudah bekerja selama puluhan tahun di sini. Namun apa boleh buat, kemesraan harus berakhir dan hingga kini masih menyisakan nestapa bagi ribuan mantan karyawannya. Seperti yang dialami oleh Wagini yang sudah 45 tahun bekerja di pabrik Sritex Sukoharjo.
Sejak di PHK akhir Februari lalu, mantan pekerja di bagian finishing ini banting setir dengan berdagang kecil-kecilan di rumahnya. Sudah 3 bulan diputus hubungan kerja, Wagini belum mendapatkan pesangon speser pun dari Sritex. Kakek dari 5 orang cucu ini berharap bisa segera mendapatkan hak-haknya untuk menyambung hidup. Ya kalau menurut saya lebih enak di pabrik setiap hari karena dapat bertemu dengan teman-teman, bisa ngobrol. Kadang-kadang kalau waktu istirahat kita bisa ngobrol sama teman-teman. Tapi kalau di warung kan ya kadang-kadang ada yang beli, kadang-kadang enggak, itu kan enggak mesti. Tapi kalau di perusahaan kan kita tiap bulan pasti dapat upah dari perusahaan, bisa untuk menghidupi keluarga, untuk kebutuhan keluarga tiap hari kan bisa dipastikan. Selaku mantan karyawan Sritex, hak apa yang sudah didapat dan yang belum didapat? Kalau kita sebagai mantan karyawan Sritex ya setelah di PHK ini, hak-haknya itu yang diberikan itu baru JHT sama JKP, ditambah koperasi tapi baru sebagian karena sebagian belum ada yang dapat juga. Dan yang belum dipenuhi apa? Yang belum dipenuhi itu seperti pesangon dan THR itu sampai sekarang kan belum dikasihkan. Saya mohon dan berharap segera dipenuhi hak karyawan ini. Tidak hanya Wagini, seluruh mantan karyawan Sritex hingga kini memang belum menerima pesangon dan tunjangan hari raya. Pembayaran hak mantan karyawan berstatus terutang dan nantinya akan dibayarkan oleh kurator setelah beres penjualan aset. Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group menyebut total nilai pesangon dan THR yang belum dibayarkan sebesar 800 miliar rupiah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kabar penangkapan Presiden Komisaris Sritex ini tidak menjadi pengaruh, Mas. Jadi harapan kami sebetulnya itu. Artinya menjadi tanggung jawab kurator saat ini ya? Iya, betul. Ya. Berapa orang sih Pak jumlahnya Pak? Terakhir Pak, boleh diupdate terakhir Pak mungkin saat ini? Ya, kalau di Sri Rejeki Isman sendiri ada sekitar 8.000-an sekian. Ya. Yang di PHK? Yang di PHK. Ya. Kemudian di Bitratek ada sekitar 1.300-an sekian, kemudian di PT Primayuda ada 900-an sekian, di PT Sinar Pancajaya ada sekitar 400-an. Jadi sekitar ada 9.000-an lah kurang lebih. Komisi 9 DPR RI menyorot tajam persoalan pesangon yang tak kunjung dibayarkan. Sritex dianggap tutup mata dan lepas tanggung jawab terhadap mantan karyawannya. Sejak awal ya, ketika kami RDP dulu dengan Kementerian Tenaga Kerja, saya sudah menyampaikan kepada pemerintah, Sekju Menteri Tenaga Kerja, juga ke publik, saking saya marahnya ya, ketika mereka melakukan PHK sebulan sebelum Hari Raya, bahwa perusahaan ini ngemplang bank. Kenapa saya bilang perusahaan ini adalah perusahaan kurang ajar, yang nggak bertanggung jawab kepada pada karyawan, karena sebulan sebelum Hari Raya itu pasti mereka menghindari pembayaran THR kan itu ya. Itu modus menurut saya. Tetapi tidak bisa juga kemudian ya pemerintah membiarkan yang punya ini lenggang kangkung gitu loh. Kayak nggak punya beban. Sementara mereka kan punya perusahaan lebih dari 7, 10 apa berapa perusahaan lah yang namanya Sritex ini punya perusahaan lebih dari 10. Nah, artinya kalau 3 yang dipilot seharusnya mereka masih bisa loh bayar THR, kan harus bisa subsidi silang ya, atas nama-nama baik dan atas nama kepedulian mereka terhadap pekerjanya dan atas nama Indonesia loh. Saya tetap minta kepada pemerintah, Sekju Menteri Tenaga Kerja, mereka harus selesaikan Sritex ini, nggak boleh lenggang kangkung. Sebelum akhirnya tutup operasi, Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah 4 kali bolak-balik menyambangi pabrik Sritex. Pemerintah ngotot mempertahankan Sritex dan mendesak dilakukan upaya going concern atau tetap beroperasi.
Negara sifatnya adalah memaksa. Jika para pedebah ini yang ingin merampas dan mencekik leher buruh, maka pilihannya adalah kita berjuang bersama dan melawan. Negara tetap pada keputusannya, yaitu apa? Tidak ada boleh PHK. Apakah itu negosiasi? Tidak ada negosiasi. Sampaikan ke kurator, tidak ada ruang negosiasi buat nasib buruh Sritek. Namun ancaman Wamenaker saat itu disambut dingin oleh tim kurator. Sebelumnya tim kurator sudah melaporkan direksi Sritex ke Bareskrim Polri dengan sangkaan pemalsuan dan atau penipuan serta penggelapan. Direksi Sritex dianggap mengabaikan putusan pengadilan dengan melakukan aktivitas ilegal. Ditemukan fakta bahwa pada malam hari para debitur pilot terutama PT Sri Rezeki Isman Tbk melakukan aksi ilegal dengan memasukkan dan mengeluarkan barang baik bahan baku maupun barang jadi yang diekspor dengan dukungan dari bea cukai secara ilegal. Ini selain Sritex juga ada Prima Yuda. Kami punya bukti foto dan video. Nah, karena para debitur pilot ini tidak kooperatif, maka tim kurator akan melakukan pengamanan kepada seluruh aset para debitur pilot. Beragam opsi penyelamatan PT Sritex terus diupayakan pemerintah, mulai dari suntik modal hingga penyewaan aset. Pertanyaannya, haruskah Sritex diselamatkan? Sritex ini dalam gali lubang tutup lubangnya itu selalu mendapatkan keistimewaan. Karamnya kapal Sritex sebenarnya tidak mengherankan publik, sebab beberapa tahun terakhir kondisi keuangannya memang tidak baik-baik saja. Kebocorannya tidak kunjung bisa ditambal hingga kapal terus oleng dan akhirnya tenggelam. Tak sanggup membayar utang menggunung di sana-sini, Sritex berkali-kali menghadapi gugatan pilot dari para krediturnya. Hingga akhirnya 23 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang mengetok palu putusan pilot. Berikutnya, pada 28 Februari tahun ini, upaya direksi Sritex mempertahankan upaya going concern juga ditolak oleh kurator. Berdasarkan laporan tim kurator PT Sritex yang didapat oleh tim realitas, ini setelah PT Sritex mengumumkan insolvensi atau ketidakmampuan membayar hutang, ini ada sekitar 68 surat yang masuk dari berbagai macam perusahaan maupun instansi. Dan memang di dalam suratnya ini kurang lebih berupa ada penagihan pembayaran, permintaan konfirmasi terhadap insolvensi tersebut dan juga teguran kepada PT Sritex. Nah, sementara itu hasil dari penghitungan akhir tim kurator ini menunjukkan total kewajiban tagihan utang yang dimiliki oleh PT Sritex ini mencapai 29,8 triliun rupiah. Dan utang ini nantinya akan dicatat sebagai tagihan kreditur yang disetujui oleh kurator. Sedangkan tagihan kreditur yang ditolak oleh kurator ini jumlahnya mencapai 4,32 triliun rupiah. Berbagai macam upaya penyelamatan PT Sritex terus dilakukan oleh pemerintah, baik sebelum akhirnya resmi ditutup secara operasional maupun hingga saat ini. Sebelumnya, pemerintah sempat mengizinkan PT Sritex untuk melakukan ekspor dan impor tanpa batas waktu. Dan setelah ditutup operasionalnya, pemerintah juga berwacana untuk menyuntikkan modal hingga mengambil alih aset lewat BUMN. Namun pada akhirnya saat ini opsi yang dilakukan adalah menyewakan peralatan dan juga pabrik PT Sritex kepada pihak ketiga.
Pengamat ekonomi Yanwar Rizky mengaku tidak kaget dengan akhir cerita nasib Sritex. Sebab Sritex sudah lama kembang kempis dan hanya mengandalkan modal kredit bank dan surat utang. Nah, jadi pemahaman saya gini loh, Mbak. Sritex ini dalam gali lubang tutup lubangnya itu selalu mendapatkan keistimewaan. Yang jelas tuh jadi dia IPO, kemudian menerbitkan obligasi, kemudian obligasinya sempat susah bayar. Kalau saya nggak salah masuk dulu kredit dari Bank Himbara, sindikasi Bank Himbara, yang nilainya kalau saya nggak salah 2,5 triliun ya. Itu bukan jumlah yang kecil. Asumsi yang dipakai selalu akrual, termasuk dapat proyek seragam TNI dan sebagainya gitu ya, asumsi pemberian kreditnya. Padahal obligasinya sendiri di rating BB-. Jadi di Bank Himbara sendiri sudah jadi pertanyaan gitu. BB- dapat 2,5 triliun, ya selalu kan alasannya adalah menyerap lapangan kerja yang besar dan sebagainya itulah. Tapi kan kita sama-sama tahulah kalau tidak dekat dengan kekuasaan mana bisa dapat. Apalagi dari Bank BUMN ya. Yanwar beranggapan selama beroperasi Sritex kerap mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Karpet merah pun digelar, hingga perusahaan tekstil ini mulus melenggang ke pasar bursa. Padahal fundamental keuangan Sritex sama sekali tidak mapan. Kalau kita lihat lagi ke 2013, proses IPO-nya sendiri itu tidak mulus sebetulnya. Jadi artinya kan syarat IPO-nya masih mesti laba 2 tahun berturut-turut. Sehingga seingat saya waktu itu ada beberapa penggunaan standar akuntansi yang sifatnya accrual basis, non cash basis. Jadi artinya secara buku itu bisa diakui laba meskipun itu sebetulnya secara cash flow nggak ada uang. Jadi maksudnya kalau saya punya hak tagih, saya punya komitmen proyek, saya komitmen segala macam, itu kan akrual. Bahwa saya itu kan dapat proyeknya dari pemerintah, baju seragam TNI, baju seragam segala macam gitu loh. Tapi kan Sritex bukan Pertamina, bukan PLN yang mengurusi barang publik gitu loh. Luar biasa loh, jadi pernah direstrukturisasi oleh Bank BUMN, Himbara, bondnya juga pernah ditampung di reksadana sekuritas BUMN. Ini pun masalah sekuritas BUMN, masalah Bank Himbara, tampaknya juga kemudian direstrukturisasi lewat 2 bank daerah ini. BJB dan Bank DKI. Bertubi-tubi merugi, pilot Sritex menyisakan segunung utang di sana-sini. Namun pilot jelas bukan berarti berdiam diri, terbebas dari kewajiban membayar utang. Kalau saat ini Kejaksaan Agung sedang menelisik dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Jumbo Sritex, semestinya juga harus menelusuri semua aset-asetnya demi menutup kewajiban utangnya yang mencapai hampir 30 triliun rupiah. Metro TV